Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode perseptron dengan menggunakan pola huruf X, O, dan Y. Nah, diketahui W11 sampai W251-nya yaitu 0, kemudian W12 sampai W252-nya 0, kemudian bias awal yang pertamanya 0, bias awal 2-nya 0, untuk nilai aktivasinya itu 0, untuk learning rate-nya itu 1. Nah, di sini kita menggunakan pola huruf yang pertama yaitu X dengan nilai 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, dan 1. Kemudian untuk pola huruf O-nya yaitu 1, 1, 1, 1, min 1, 1, 1, 1. Dan untuk pola Y-nya yaitu 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1. Nah, di sini kita langsung bisa masuk ke data iterasi pertama, yaitu kita melalui proses pelatihan untuk memperbaiki nilai bobot. Yang dimana di sini tadi diketahui untuk input pertamanya yaitu X1 yang dari pola huruf X tadi, yang ini kita pindahin di sini semua. Dan sini kita pindahin semua di sini. Untuk biasnya nah, untuk input data keduanya juga sama, tadi kita pindahin dan untuk input data ketiganya juga sama. Setelah itu kita masuk ke bobot dan bias lama. Oh ya, sebelumnya di sini untuk target pertamanya itu kita menggunakan min 1 dan target keduanya itu 1 di data pertama, kemudian data keduanya untuk target pertama itu 1, target keduanya 1. Untuk data ketiga di sini targetnya kita menggunakan min 1 dan min 1. Lanjut kita masuk ke bobot dan bias lama. Di sini kita dari W11 ini kita buat saja dulu 0 sampai ujung. Nah, sebelum masuk ke data keduanya di sini kita menggunakan YN-nya yaitu rumusnya kita masukkan dulu bias awalnya yaitu 0 ya, bias awalnya 0. Kemudian kita tambahkan dari input X1 kemudian ke bobot dan bias lama dari W11, kemudian input dari X2 kita tambahkan ke input X2 21-nya, kemudian X3 nya kita tambah ke W31, kita kalikan ya, sehingga hasil yang dapatnya nanti 0. Kemudian Y1 nya di sini juga kita menggunakan rumus if, yaitu if jika Y-in nya lebih besar sama dengan dari nilai aktivasinya, maka hasilnya 1 jika datanya bernilai benar. Jika sebaliknya yaitu min 1. Di sini dapat hasilnya 1. Untuk Y2 nya di sini juga sama. Nah, sudah itu ini bisa kita tarik ke bawah saja langsung. Ini juga bisa kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa masuk dulu ke perbaikan bobotnya di sini. Perbaikan bobotnya di sini kita cuman menjumlahkan saja ya, yang dimana data pertama kita mulai dari target pertama, kemudian kita kurangkan dengan Y1 dari data kesatunya yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita kalikan dengan data pertama, setelah itu kita kalikan lagi dengan learning rate-nya atau deltanya. Hasil yang dapat yaitu min 2. Setelah itu ini bisa kita tarik saja. Oh ya, jangan lupa ya, kita kunci rumusnya untuk targetnya, setelah itu Y1 nya dan learning rate nya.
Untuk DW12 nya juga sama, ini kita menggunakan data yang di sini ya. Berarti kita menggunakan target kedua, kemudian kita kurangkan dengan Y2. Setelah itu kita kalikan dengan data pertama dari input X1 ini. Setelah itu kita kalikan dengan learning rate-nya. Ini juga masih sama. Kemudian kita tarik ke ujung juga. Hasilnya 0 ya. Karena di sini enggak ada datanya. Nah, setelah itu kita balik ke bobot dan bias lama lagi di sini. Kemudian kita pindahkan data yang dari ini kita masuk dulu ke bobot barunya. Di sini bobot barunya cuman kita jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan dari bobot dan bias lama ditambah dengan perbaikan bobot dari data masing-masing. Di sini kita ambil W11, yaitu kita tambahkan dengan DW11, maka hasilnya min 2. Di sini masih sama, bisa kita tarik. Dan untuk W12 nya juga kita tambahkan W12 ditambah dengan DW12, hasilnya 0 dan bisa kita tarik juga. Nah, setelah kita mendapatkan bobot dan baru ini, bisa kita pindahkan ke bobot dan bias lama. Di sini ya. Untuk sebelahnya juga, untuk W12 nya juga ini bisa kita pindahkan. Data yang ini kita pindahkan ke atas ini. Setelah itu masih kita lanjut melakukan perulangan yang sama untuk mencari data ketiganya, yaitu kita cari dari data kedua perbaikan bobot, kita masukkan lagi datanya, yaitu T1 dari data kedua ya. Kemudian kita kurangkan dengan Y1 dari data keduanya. Setelah itu kita kalikan dengan input X1 dari data kedua. Setelah itu kita kalikan lagi dengan learning rate-nya. Hasil yang didapat yaitu 0. Dan di sini juga caranya masih sama ya. Untuk bobot barunya juga masih sama. Ini bisa kita turunin aja sini. Bisa kita ikutin saja di rumus dari atas, bisa kita copy paste ya. Sehingga data yang kita dapat kita pindahkan lagi ke data ketiganya, yaitu data dari bobot baru data kedua. Setelah itu bisa kita tarik lagi ke samping sini, kelebihan sini ya. Sampai W91. Untuk W12 nya juga sama, ini kita dari sini juga data kedua dari W12 nya kita copy saja, kita pindahin ke sini. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita lihat, karena semua T tidak sama dengan semua Y, maka prosesnya lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua di sini bisa kita copy saja dulu datanya, dan caranya juga masih sama, sehingga hasil yang didapatkan juga masih sama, yaitu T-nya juga tidak sama dengan Y, maka lanjut ke iterasi ketiga. Nah, di sini pada data iterasi ketiga yaitu T-nya sama dengan Y, maka proses berhenti pada iterasi ketiga, sehingga kita masuk proses pelatihan untuk memperbaiki nilai bobotnya.
seperti ini. Dan kita lanjut masuk ke pembuktiannya pada aplikasi MATLAB. Apakah ini sesuai? Kita bisa masuk ke MATLAB-nya, dan di sini kebetulan saya sudah membuat codingan programnya di sini dengan P-nya itu yaitu data, berdasarkan datanya ya, P ini yaitu dari yang saya warnain di sini, ini data pertama, kemudian ini data kedua, setelah itu yang terakhir ini data ketiga. Kemudian ini targetnya juga untuk T-nya, targetnya di sini ada 3 tadi ya. Setelah itu kita lanjut turun ke bawah. Turun ke bawah, setelah itu kita masuk ke proses pengujian data lama. Data lama di sini P1-nya yaitu kita bisa ngambil data dari data pertamanya ya, yang target satunya. Setelah itu kita lanjut ke P2-nya. Kita menggunakan data yang tadi yang sudah kita buat di sini. Sini ya. Oke, lanjut di sini untuk outputnya. Di sini akan membaca pola huruf yang akan dikenal sebagai pola huruf X atau O atau Y. Dan langsung saja di sini bisa kita jalankan programnya ya. Oke, langsung saja change directory. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya. Untuk P yang tadi di sini masih sama ya. Ini bisa kita lihat. Ini dibaca ke bawah ya. 1 min 1 1 min 1 1 min 1 1 min 1 1. Lihat ini data dari input pertamanya yaitu 1 min 1 1 min 1 1 min 1 1 min 1 dan 1. Data keduanya juga sama di sini. Kemudian untuk targetnya juga di sini min 1 1 min 1, ini untuk target pertamanya. Untuk target keduanya yaitu 1 1 min 1. Oke, terbaca. Setelah itu kita lanjutkan, kita lihat di sini kita mendapatkan tiga iterasi ya di sini. Dan data grafik sebagai berikut, dan kita silang lagi di sini. Kita lanjut balik ke MATLAB-nya, yaitu kita tekan enter saja di sini. Dan lanjut dan masuk ke baris akhirnya, sehingga dia ini mengenali pola hurufnya yaitu Y. Baik, mungkin itu saja video saya dengan menggunakan metode perseptron, menggunakan pola huruf, dan juga pengujiannya di MATLAB. Dan apabila ada
yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung kirim pesan di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.